keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled up the lot, that's nothing. I feel my town in the city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Halo guys, jadi di sini kami melakukan perjalanan menuju rumah Bapak Maringan untuk melakukan wawancara terkait bagaimana orang tua dalam suku Batak Toba mempersiapkan anak yang baik dan berkualitas. Let me step in, talking about sweetness. Every time my heart kick in, every time you come here, but the name you gave me. You're a trouble chick, I got both face talking. My mind, my highs, my pride, my smile, my fame, my blessed eyes. You're kind, fake fights. Alright. Di sini kami mewawancarai tentang bagaimana suku Batak melahirkan, maksudnya menjadikan anak itu sebagai anak yang berkualitas. Ya itu tadi jawaban tulang itu yang pertama sekali itu adalah harus dari itulah yang bilang tulang tadi itu adalah kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, justru ajaran-ajaran itulah diajarkan oleh orang tua untuk anak-anaknya menjadi dia sukses, bukan karena dari segi-segi hebat atau kekayaan ini dia. Memang anak-anak itu biaya banyak orang Batak kaya orang tuanya, tapi anaknya tidak berakhlak. Ngerti maksud Tuhan kan? Artinya dia mengandalkan hanya kekayaan orang tuanya. Dia tidak mempunyai motivasi untuk ke depan, hanya mengandalkan uang. Tetapi kalau orang Batak pada umumnya itu banyak berhasil anaknya atas didikan orang tua. Janganlah seperti aku nasibmu nak. Kalau misalnya mencangkul mamanya terus, janganlah tiru mamamu. Makanya kalau sekarang di YouTube dibikin di situ sekarang, sarjana yang paling banyak di Indonesia 80% adalah orang Batak. Melahirkan adalah suku Batak yang pertama di Indonesia yang banyak anaknya sarjana. Jadi kalau untuk sukses itu artinya ya kita mengandalkan Tuhan. Artinya kita kan udah udah bersusah payah kita belajar dan juga dibiaya oleh orang tua kita sendiri. Tapi kan kita banyak ini sekarang sama sarjana asik gajinya. Tak mau untuk sebenarnya dari dasar dari yang kecil dulu baru nanti yang besar kan itu baru pertanyaan kedua. Ada 7 bulanan. Oh, ibaratnya kalau untuk 7 bulanan pada umumnya orang Batak diadakan itu di pesta pernikahan anaknya. Artinya suatu kebahagiaan apalah itu satu kebanggaan kedua pihak orang tua. Ibaratnya besan, terutama siang ini kalau 7 bulanan itu adalah memang kebahagiaan kedua mempelai, kedua suami istri. Diadakan itu ada, bukan hanya orang Batak bikin kayak gitu, bukan. Tapi lain persi tujuannya adalah supaya anaknya itu melahirkan sehat-sehat. Itu tujuan utamanya.
Nah, memang pada umumnya itu kalau di orang Batak diapakan itu didengar Tuhan dua permintaan dari orang tua itu. Nah, artinya kepada untuk burunya lah, pada umumnya itu yang bikin itu adalah pihak berburu, bukan dari mertua si laki-laki, tidak. Pada umumnya itu ibaratnya kawinlah kalian nanti semua, yang bikin itu adalah acara dari mama itu. Tapi itu anak yang pertama. Kalau udah di bulan itu dibikin itu adalah di situ nanti dibikinlah, intinya adalah minta doa sama Tuhan supaya burungnya sehat dan cucunya sehat. Itu intinya. Tidak ada yang lain itu. Bagaimanapun itu nanti, itu intinya nanti jawabannya. Diadakan itu adalah upacara 7 bulanan. Itu pada umumnya dilakukan itu anak yang pertama bagi orang suku Batak. Yang melaksanakan itu adalah pihak dari berburu, orang tua yang si perempuan. Tujuannya apa? Tujuan 7 bulanan itu adalah supaya minta doa sama Tuhan supaya kelahiran oleh cucunya sehat-sehat dan juga gurunya. Titik, gak ada koma. Udah apa akal kalian kan? Kedua itu pula karena bisa surat 7 bulan itu kan ada lagi tuh kayak mengupa-upa. Itunya itu artinya sama dia. Diupa-upa diapai burunya, dibikin ulus, dibikin ini. Tujuan itu tadi supaya itulah, supaya sehat-sehat anak buru kuda. Itunya itu, nggak ada yang lain itu. Karena setelah kelahiran itu cuma ada lagi kan udah mau pas wajar. Nah kalau udah setelah lahiran itu ada lagi nggak? Ada. Kalau lahir itu anak, artinya momen yang kebahagiaan kedua belah pihak dari para anak dan ayah mendadak itulah ucapan syukur. Artinya dia menjenguk cucunya, jadi nggak bisa dilupakan itu. Artinya ini suatu memori yang nggak bisa terlupakan itu. Apalagi cucunya laki-laki yang pertama, satu kebanggaan orang Batak. Kau buka dulu itu anak pengacara si Hotman, siapa itu si Tuhan si dua ini, si kira-kiranya anak nih yang artis itu menantunya. Wah, YouTube itu aja tonton itu. Ya kenapa? Dia bangga mempunyai seorang anak perempuan dan juga menantu. Begitu dia pada waktunya dia lahir, punya cucu. Karena kalau udah punya cucu udah terhormat itu orang Batak. Bukan lagi bapak ini siapa lagi namanya, opung. Itulah menjadi tingkat tertinggi di dalam suku Batak, dipanggil opung. Ada lagi Acara pas motong rambutnya itu tuh itu membesar ya? iya. Jadi kalau itu artinya itu acara khusus itu orang Batak, dan juga itu adalah anak yang pertama. Yang memotong rambut itu adalah tulangnya, bukan opungnya. Jadi kalau misalnya nggak ada adiknya, siapa di antara kalian nggak ada punya punya abang, bisa nanti anak pak tua, anak bapak udahnya,
adiknya bapak. Nah, jadi pada umumnya itu acara syukuran itu pemotong rambut itu adalah menandakan itu. Makanya nanti kalau nanti acara-acara selanjutnya di pesta Batak itu namanya air niuti katanya. Jadi itulah dibawakan itu mulai lahir kau, kata tulangnya udah diberikan ulos sama kau bire. Itu ngerti kan? Jadi begitu kan, makanya kalau orang Batak itu sedihnya kalau perpisahan, meninggal berenya, nangis tulangnya itu karena itu luar biasa nangisnya itu, karena acara itu ada khusus untuk berenya. Udah bisa paham kalian nanti siki-siki kan? Jadi itu menandakan itu memang juga memori kebahagiaan juga sebenarnya itu. Tapi nanti di situ nanti dikasih untuk berenya ulos, namanya ulos, ulos mengiring. Artinya supaya ada adiknya perempuan, ada adiknya laki-laki. Tahu nanti kan, ulusnya itu adalah ulus mengiring. Artinya supaya ada nanti adiknya. Pemotongan rambut itu tulangnya, bukan opungnya, tulangnya yang memotong rambut itu. Saudaranya, ibaratnya kayak siapa, bukan adik, abangmu, Di sini, kami memperoleh informasi dan wawasan tentang adat Batak, apa saja yang dilakukan sebelum dan sesudah anak lahir untuk menjadi generasi yang baik dan berkualitas.
bulan nyari akan pengomongan. Jadi ngoloin ngomongnya istilahnya terus dia ke musuh. Anak gue ini dikumpulkan semua nanti terjemah. Jadi acara tos menari itu acara 7 bulanan bosur. Jadi kalau anak nang bosur pasti kuat. Jadi boy mah bayar komen guruku malah inang iso semua bunga marti pernah sini margo bodo ibadah lagi. Jadi mau penang senari hamil rumah bosku digi. Jadi saya margo mau ala nang bosur lagi ditanya tak mau si panganono mungkin nang sore langsung male alai acara tahun ikut kana ngomong mah lima karu rubut ini kahabatakon ngolorona atau oras mabusuri yana konna ima pertanda menyemangati. Jadi mau ngasih semangat to semua dia pe daun misalnya ina berarti terima akan ngaciti anak yang mesti jaga moka duluan nyari imana tapai iman main. Jadi kami biar kanan perjulu di pergubuin Tuhan tuh hobe ikut pergubuan itu sama menagam karoro ini kalau semua kami pahuku boleh ya nakon jadi kosong harta anak nang bosor kosong dari bapak buku mau adigan tikin alehet si itu manida saya masuk tuang mas di simpangalon do akar nah tak halamu.